Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, sidang jemaat yang berbahagia. Kasih anugerah Tuhan Yesus Kristus limpah atas Anda sekaliannya. Hari ini saya akan mengajak saudara merenungkan firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus 13. Nah, kalau bicara 1 Korintus 13, ingat ya, ada 13 ayat dalam pasal 13. Jadi 13 itu bukan angka sial. Kalau ada orang yang takut angka 13, kita malah cinta angka 13. Karena 1 Korintus 13 itu terdiri dari 13 ayat. Dan isinya luar biasa, yaitu tentang kasih. Nah, saudara, saya akan ngajak Anda untuk membaca ayat yang ke-11 dan 12. Ini tentang kasih, saudara. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang, sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Ayat 12. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Lihat di cermin, tapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna. Tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna. Seperti aku sendiri dikenal. Nah, saudaraku, 2 ayat ini kita akan renungkan, saudara. Ketika berbicara tentang kasih, Rasul Paulus memang sepertinya membenturkan akan kasih dengan karunia-karunia. Kamu punya karunia sehebat apapun, kalau tidak punya kasih, itu nggak ada gunanya. Seperti gong yang berkumandang, canang yang gemerincing, begitu ya. Tidak ada manfaatnya. Bahkan tindakan-tindakan heroik, membiarkan tubuh dibakar sekalipun, ya, memberi diri dibakar sekalipun, kalau tidak didasari atau dilandasi oleh kasih, maka itu juga tidak ada gunanya. Itu kata Paulus, saudara. Nah, ketika dia berbicara tentang kasih, kemudian masuk ayat 11, dia berbicara hubungan kasih itu dengan kedewasaan rohani. Jadi rupa-rupanya ukuran orang itu dewasa atau tidak itu kasih. Jadi kalau ada orang Kristen hebat pelayanannya tapi dia enggak hidup dalam kasih, kasihnya itu tidak meningkat, tidak ada pertumbuhan di dalam kasih, maka dia tetap anak-anak. Sehebat apapun dia dipakai Tuhan, dia tetap kanak-kanak. Itu yang harus kita pahami. Nah, dikatakan ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Jadi ngomongnya itu kalau bukan karena kasih, itu dianggap anak-anak. Aku merasa seperti anak-anak, perasaannya dianggap itu yang paling hebat begitu ya. Karunia-karunia hebat, prestasi hebat dan sebagainya. Bukan kasihnya yang hebat, gitu ya. Kalau kasihnya yang hebat, itu baru benar-benar dewasa. Kalau anak-anak itu merasa dan berkata-kata yang dibahas adalah yang bukan hal-hal untuk orang dewasa. Aku berpikir seperti kanak-kanak, apa yang dia pikirkan, dipikirnya yang hebat itu adalah ini, tapi bukan kasih. Saudaraku, imannya hebat, ya bisa memindahkan gunung, karunia-karunia pengetahuannya hebat dan sebagainya. Tapi kalau tidak ada kasih, ya itu pikiran yang salah, saudara. Pikiran anak-anak bukan salah, saudara ya, anak-anak. Nah, kemudian Paulus lanjutkan, sekarang aku sudah menjadi dewasa, aku sekarang sudah dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Jadi sudah beda, sudah berubah. Sekarang yang aku kejar adalah kasih. Nanti kalau saudara lihat di 14 ayat 1 itu dimulai dengan kalimat, kejarlah kasih itu. Jadi kasih itulah yang seharusnya menjadi ukuran kedewasaan dari seorang anak Tuhan. Kemudian ayat 12, saudara. Karena sekarang kita melihat dalam cermin.
Ya, jadi ini cermin begitu saudara ya. Ini saya melihat cermin begitu. Sekarang kita melihat dalam cermin, ini cermin, suatu gambaran yang samar-samar. Kalau saya ngelihat wajah saya di cermin itu, samar-samar itu gimana? Waduh, ini cerminnya apa? Ngembun, ada embunnya begitu ya. Sehingga harus saya lap gitu ya. Cerminnya saya lap. Begitu, supaya jelas. Apakah seperti itu yang dimaksud Paulus? Tidak, saudara. Tidak seperti itu. Ya. Sekarang aku melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, kita akan lihat kalimat berikutnya. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Masih di cermin, saudaraku. Sekarang ini saya melihat gambar di cermin samar-samar. Yang samar-samar itu apanya? Yesusnya, saudara. Perjalanan kita itu setelah kita ini tahu bahwa ukuran kedewasaan itu adalah kasih, kita ini mau meningkat, mau menjadi dewasa, itu digambarkan oleh Paulus di dalam ayat yang ke-12 ini, nanti makin jelas bahwa kamu itu berubah menjadi seperti Yesus begitu. Sekarang kau melihat dalam cermin, yang kamu lihat Yesusnya masih bayang-bayang. Yesusnya masih samar-samar. Tetapi nanti melalui pertumbuhan kehidupan rohani yang diukur dengan kasih itu tadi, kita akan melihat muka dengan muka. Jadi nanti aku melihat ada Yesus di sana. Tapi cermin, artinya aku ini yang berubah menjadi seperti Yesus. Tentunya bukan soal physically atau wajahnya, tapi karakternya, saudaraku. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Jadi muka dengan muka di cermin itu artinya, kalau sekarang saudara bercermin yang Anda lihat apa? Wajah siapa? Kalau saya bercermin ya wajah saya ini, yang botak ini, yang seperti ini gitu ya. Tapi nanti kalau Anda bercermin, saudara renungkan ayat ini, saudara berkata, aku ini mirip Yesus apa enggak sih? Ya kalau saya terus terang ya bilang masih samar-samar, saudara. Jujur ya. Tapi itulah panggilan kita, saudara. Dan panggilan itu harus kita kejar melalui pertumbuhan di dalam kasih. Saya berharap Anda memahami akan firman ini, renungan ini, dan jadikan ini, saudaraku, kekayaan rohani, bekal untuk saudara terus mengejar keserupaan dengan Yesus itu. Sampai nanti saudara bercermin dan lihat muka dengan muka. Tuhan memberkati.